Halo sahabat bela diri, balik lagi dengan gua Emil Jagat di channel Dunia Bela Diri. Kali ini kita mau perjalanan di LA, yaitu Lamongan City, bukan Los Angeles. Pagi yang cerah ini kita mau perjalanan ke sana, mau menemui seorang legenda dari perguruan silat Asat yang awal kali dia juara nasional dari perguruan persilat Asat. Yuk, kita perjalanan ke sana. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di tempat seorang legenda dari Persilat Asat. Oke, kita tanya-tanya ya. Kita masuk, kayaknya udah ditunggu kayaknya. Oke, ayo. Assalamualaikum. Oke. Halo guys, sekarang kita udah ketemu beliaunya, seorang legenda dari perguruan Persilat Asat. Mungkin teman-teman semuanya pada nggak tahu ya, junior Persilat Asat. Awal mula Persilat Asat juara nasional itu ada satu orang. Ya, kita harus mengenal, kita harus tahu sejarahnya Persilat Asat. Salah satunya adalah beliau ini. Jadi kita tanya-tanya ya. Oke, kita tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini namanya Mas siapa? Mas Usman. Oke, ini senior saya teman-teman. Ini senior saya. Senior di perguruan Persilat Asat. Di perguruan Persilat Asat itu termasuk perguruan yang paling baru ya, Mas. Ya, perguruan paling awal, paling baru. Dari tahun 93. 93. Kepelatihan dimulai tahun 2000. Tahun 2000-an. Oke, kita tanya-tanya. Langsung ke poinnya saja teman-teman ya. Biar nggak penasaran. Jadi semua banyak yang ngomong. Mungkin dari perguruan Persilat Asat ada Amri, ada Eka Yulianto, mungkin ada Malik, semuanya lah. Tapi kita tidak tahu siapa yang dulu pernah juara nasional. Pertama kali juara nasional itu siapa kita nggak tahu. Makanya kita cari tahu ya. Ini saudara Muhammad Usman. Oke, Mas Usman. Ini senior saya ya teman-teman. Mas Usman. Pertama kali latihan umur berapa? Umur saya kuliah semester 4 itu umur berapa gitu ya? Umur berapa? Iya. 19. 19-an. Ya, umur 19. Mulai karir Mas Usman latihan bela diri pencaksilat, yaitu perguruannya Persilat Asat. Oke, Mas Usman. Mas Usman ini latihan awal pertama kali belajar nendang di mana, kapan, dan siapa? Jadi dulu itu di organisasi Persilat Asat itu ada kepelatihan. Setiap kap kota itu mengirimkan calon atletnya untuk dilatih di Gading Mangu, Perak, Jombang. Bang, itu tahun berapa Mas? Itu tahun 2001. Oh, tahun 2001 teman-teman. Ya, 2001 Iya, awal. tahun 2001. Berarti Mas Usman ini kiriman dari Lamongan ya Mas? Lamongan. Dari Lamongan, kota terindah Tambak. Oke. Terus habis dikirim ke Gading Mangu, jadi kayak TOT gitu ya Mas Usman Ya, masalah Ya, TOT TOT. selama 2 bulan 2 bulan di Lamongan. di Di Jombang. di Jombang. Terus di situ latih dasar dulu Mas Usman, latih dasar. Latih dasar. Memang dari awal saya belum pernah ngerti silat sama sekali.
Karena perguruan baru juga ya. Karena perguruan baru juga. Di situ Terus saya habis itu? ikut latihan, Ya. terus dibelajar nendang. Ya dari gimana cara nendang, gimana caranya mukul, yaitu pas saat di Gading Mangu itu. Kira-kira dulu di Gading itu berapa peserta Mas? Itu se-Jawa Timur ya Mas? Atau se-Indonesia? Se-Indonesia. Oh, se-Indonesia teman-teman. Indonesia bagian timur. Bagian timur. Kira-kira waktu itu peserta awal tuh ada berapa orang? Ada berapa ya teman-teman kita? Ada hampir 50-an. Hampir 50. Tapi nggak ada yang punya basic bela diri semua. Karena perguruan baru. Nah, di sini menarik teman-teman. Karena kenapa? Perguruan baru dari tahun 2001 Mas Usman juara PON tahun 2004 udah juara PON. Jadi dia dibilang bayi ajaib di perguruan Persinasasan. Sekarang kita tanya, kan awal pertama nendang itu di Gading, itu pelatihan se-Indonesia bagian timur. Sekarang kita tanya, kenapa, rahasia apa bisa juara PON selama 4 tahun latihan? Memang dulu pas awalnya itu setelah kepelatihan di Gading Mangu itu saya sempat vakum beberapa bulan. Setelah itu ada kejuaraan intern di Kediri saat itu. Iya. Yang di intern, terus saya disuruh ikut kejuaraan itu, saya mengikuti. Alhamdulillah saya juara 1. Ya. Setelah itu sama pelatih saya Pak Antong Samido, saya itu diomongi, setelah ini nanti kamu ikut TC lah. Saat itu TC itu saya nggak ngerti TC itu opo. TC itu nggak tahu. Karena masih baru ya. Masih baru, belum ngerti sama sekali TC itu apa. Terus saya dihubungi lewat telepon, Man, silakan, kamu datang ke Kediri, kita latihan. Oh, nggih. Terus saya di situ dilatih. Oh, pertama itu ada teman-teman dari mana itu? Latihan di Bangsal saat itu. Oh, di Bangsal. Oh, begini toh latihan TC itu. Jadi baru pertama kali itu. Ada 10 orang mungkin latihan di Bangsal itu. Jadi bareng sama teman-teman dilatih di situ di Kediri Bangsal, di aula Bangsal selama 1 bulan nggak kurang lebih itu. Di situ baru saya mulai, oh begini toh TC itu, begini toh latihan silat itu. Ya baru Kata-kata TC aja baru, apalagi strategi silat. Ya kan? Belum ngerti sama sekali. Itu TC untuk persiapan? Dulu ada kejuaraan kejurcap di Kota Kediri. Oh, kejurcap. Itu maaf Mas Usman, itu kelas berapa? Kelas pertandingan kelas apa? Ingat. Saya tetap kelas H. Kelas H. Cuman saat itu di Kediri pun saya tidak ada lawannya, jadi saya langsung berangkat ya Mas. Saya berangkat, nggak jadi ikut kejuaraan. Terus tahun 2002 awal, itu ada kejuaraan Kejurda Jawa Timur di Jember saat itu. IPSI atau? IPSI. Kejurda IPSI di Jawa Timur di Jember ya? Di Jember. Saya disuruh pulang, saya mewakili Lamongan. Ya. Untuk ikut kejuaraan IPSI di Jember. Tahun 2002 awal. 2002 awal. Ya dari 2002 awal saya ikut kejuaraan di situ. Pertama kali bertanding langsung ketemu juaranya Jawa Timur. Boleh sebutkan namanya? Dulu itu dari Surabaya, perguruan Tapak Suci kan namanya Gaguk, seingat saya itu. Gaguk itu sudah juara Jawa Timur. Oh, udah juara Jawa Timur berarti ya. Sudah juara Siditan saat itu ketemu saya. Sidit, ya. Saya main pertama kali ketemu Gaguk. Langsung ketemu Siditnya ya? Saya kalah 3-2 saat itu. Oh, kalah 3-2. Terus? Menurut pemahaman pelatih saya itu yang menang, tapi ya apa boleh karena mungkin itu teman-teman karena ya itu Sidit ya mungkin zaman dulu masih ada Mas Usman, mungkin sekarang udah nggak ada insya Allah karena kan teknologi udah zaman dulu ya dulu kan pakai tulisan ya bisa dimanipulasi lah. Terus habis itu setelah itu
habis ketemu habis tanding itu saya kan kalah, saya balik lagi ke Lamongan. Selang beberapa bulan ada salah satu pengurus IPSI dari salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur itu ketemu dengan pelatih IPSI Jawa Timur. Namanya Pak Anas itu dari Tapak Suci juga. Pak Anas itu melihat saya pas tanding di Jawa Timur, pas ketemu Gago itu dia melihat kemampuan saya, pantauan berarti. Pantauan. Terus Pak Anas itu bilang ke Pak Antong Samijo, "Tong, anakmu sing kalah mbek Gago ki jenenge sapa? Iki ini ada salah satu kabupaten di Kalimantan Timur ingin cari atlet untuk kelas segitu. Oh ya, nanti dihubungi." Terus saat itu saya dihubungi sama Pak Antong Samijo. Saya disuruh ke Kediri lagi sama Pak Antong Samijo. "Mas, kamu ke sini." Lah, di situ saya dilatih, dites sama Antong Samijo itu di sana. Latihan sendirian. TC sendiri berarti. TC sendiri di Kediri itu. Iya. Lari lapangan sendiri 1 minggu saya di situ. Setelah 1 minggu saya pulang ke Lamongan lagi, terus saya latihan di Lamongan. Terus tiba saatnya yang Kalimantan itu saya manggil. Terus saya diantar sama ketua personal saya ke Surabaya. Untuk berangkat ke Kalimantan. Mengikuti kejuaraan Porda Kaltim tahun 2002. Porda Kaltim tahun 2002 teman-teman. Berarti jaraknya itu memang dekat ya Mas. Waktu Kejurda Jatim sama Porda itu dekat berarti ya. Termasuk dekat berarti kan? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulanan ya berarti. Oke, berarti pas di Kaltim Mas Usman sempat juara atau? Lah saya masuk Kaltim pertama, alhamdulillah saya langsung juara 1 di juara Porda 1 itu. Porda Kaltim ya. Terus habis itu saya pulang lagi ke Lamongan. Terus bulan 12 ada kejuaraan Piala Memorandum Jawa Timur tahun 2002 itu. Untuk antar perguruan se-Jawa Timur. Saya dipanggil untuk mewakili perguruan Persenasa di Jawa Timur, tanding di Surabaya Piala Memorandum. Alhamdulillah saat itu saya juga juara 1 Jawa Timur. Itu Gago nggak ikut. Gago yang waktu siditnya nggak ikut. Habis itu setelah itu selesai, terus saya dipanggil lagi ke Kalimantan. Terus itu Jawa Timur kan juara 1 itu nggak ada pantauan lagi selanjutnya Mas? Menurut informasi itu nggak ada. Setelah memorandum itu memang selesai di situ saja. Udah, jadi nggak ada jenjang berarti ya. Langsung balik ke Kalimantan. Karena saya juara Kalimantan, saya langsung balik ke Kalimantan. Di saat itu tahun 2003 mau ada prapon. Jadi selekda prapon saya kembali ke Kalimantan lagi. Langsung TC di situ Mas Usman ya. Sampai prapon ya. Prapon waktu itu di mana Mas Usman? Prapon di Kaltim, tuan rumah saat itu. Tuan rumahnya Kalimantan. Jadi prapon juara? Prapon itu saya kena dis. Sebelumnya saya sudah menang 1 kali. Terus saat prapon saya kena dis karena ya pelanggaran ya. Sebetulnya kalau bilang pelanggaran bukan pelanggaran, mungkin kesalahan pesilatnya. Tapi karena actingnya saya acting. Bisa juga di mana ya. Akhirnya juara berapa Mas? Juara 3. Tapi tetap ikut. Lah, saat itu saya masih pantauan. Terus ada salah satu teman yang juara itu enggak ikut PON, enggak bisa ikut PON. Saya ganteni. Masuk gantinya. Ganti PON itu 2004 itu saya kelas H. Kelas I. Naik kelas I. Naik, teman-teman, naik kelas I. Terus ya sampai TC. Sebelum mengganti itu saya diseleksi lagi. Seleksi lagi. Seleksi sama atlet Kaltim juga. Ya alhamdulillah
lolos ya. Lolos nggak sampai satu babak mungkin langsung bisa tim inti tim PON saat ya. itu. Waktu itu PON di mana? 2004 di Palembang. PON Palembang 2004 teman-teman. Nah, sekarang bahas tentang itu awal kali atlet Persinas Asap yang bisa ikut di event nasional ya Mas, bener nggak? Ya, teman-teman, itu awal kali, pertama kali teman-teman Persinas Asap yang bisa masuk lolos di nasional. Oke, Mas Usman, berarti pertandingan itu sangat berkesan sekali Mas Usman ya? Ya. Karena kan membawa nama perguruan yang baru muncul, yang masih bau lah ya, masih bau itu muncul ya. Pasti beban ada nggak Mas Usman? Sangat beban sekali, karena dulu itu saya tuh hampir sempat menangis terharu karena salah satu pembina Persinas Asap dulu pernah ngomong, jadi besok itu PON 2004 itu Persinas Asap sudah ada yang mewakili. Lah, keterharunya kenapa? Kok saya yang mewakili saat itu sendirian gitu loh. Dan juga sampai bisa juara. Berarti kata-kata itu menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Terharunya di situ teman-teman. Dan cerita pertandingan nih Mas Usman. Waktu itu sempat juara berapa Mas Usman? Saya juara 2 PON itu. PON. Final juara 2 sama Jawa Timur. Sama Jawa Timur. Bukan Gagu ya Mas Usman ya? Bukan, itu Bruno yang juara dunia. Oh, Bruno. Ya, Mas Bruno. Oke. Waktu itu, tapi memang gini teman-teman. Spesialnya karena kan perguruan yang sangat baru. Mas Usman latihan 2001, 2004 terus juara PON, juara 2. Itu sangat luar biasa sekali. Lah itu kan pasti ada rahasianya, latihannya seperti apa, teknik apa yang dipakai, motivasinya gimana. Oke, kita denger ya. Latihannya gimana Mas? Kok bisa rahasianya selama segitu? Kan kadang ada teman-teman ya, sekarang banyak kan atlet yang latihan bertahun-tahun tapi nggak juara. Udah nyerah lah. Nah, Mas, ini rahasianya